Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurina dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa dalam kajian kitab Nasha'ihul Ibad, yang pada video sebelumnya kita telah membahas hadis yang pertama, nasihat dari baginda Rasul Muhammad SAW tentang dua hal yang paling bermanfaat dalam diri kita. Yang pertama iman, dan yang kedua adalah kebermanfaatan kita kepada sesama makhluk. Maka pada video kali ini kita akan membahas hadis yang kedua dalam kitab Nasha'ihul Ibad karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, di mana dikatakan di sini wal maqalah ats-tsaniyah, dan perkataan yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bimujalasatil ulama, hendaklah kalian duduk bersama para ulama. Ulama di sini siapa? Ai al-amilin, yaitu orang yang bukan hanya tahu tapi juga mengamalkan ilmu pengetahuannya. Wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan ungkapan orang-orang bijaksana. Siapa al-hukama di sini? Ai al-alimina bi dzatillahi ta'ala, yaitu orang-orang yang tahu dengan zat Allah Subhanahu wa taala, al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim, yang tampak dari perkataan dan perbuatan mereka. Jadi orang hikmah dia bukan hanya berbicara tentang iman, tapi juga dia mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya tentang kepercayaan. Itu orang bijaksana. Kenapa ini penting? Kenapa duduk bersama ulama, mendengarkan ahli hikmah itu penting? Fa inna Allah ta'ala yahyil qalbal mait, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil ardal maita bima'il matar, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan curahan air hujan. Para pemirsa rahimakumullah, ini artinya bahwa duduk bersama bersama ulama bukan hanya menenteramkan hati kita, tapi juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan duduk bersama ulama kita akan senantiasa diberikan nasihat. Kita akan selalu dituntun, karena ulama dia bukan hanya ahli ya dalam hal ilmu pengetahuan, tapi dia juga tahu tentang amal ini. Makanya tadi oleh Imam Al-Nawawi mensyarahkannya, al-ulama artinya al-amilin. Dia bukan hanya tahu tapi juga mengamalkan seluruh ilmu pengetahuannya dalam sikap dan perbuatan sehari-harinya. Kemudian kita harus senantiasa mendengarkan ahli hikmah supaya jiwa kita tenang. Maka kegalauan, kegundahan yang terjadi artinya karena kita jauh dari para ulama. Maka bila kita merasa gundah, bila kita merasa kacau, bila kita merasa tidak nyaman, maka hendaklah memperbanyak duduk bersama ulama dan mendengarkan perkataan hikmah dari orang-orang ahli hikmah. Para hadirin rahimakumullah, pada hadis yang lain disebutkan jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Jalisul kubara, duduklah bersama orang-orang besar. Orang-orang besar di sini artinya ada 3 tingkatan. Yang pertama ada kubaro, ada ulama, kemudian ada hukama. Yang kubaro ini adalah gabungan dari ulama dan hukama. Dia bukan hanya tahu, bukan hanya mengamalkan, tapi dia juga benar-benar faham tentang seluruh yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala dan kejiwaan, sehingga dia disebut dengan kubaro. Maka kita mesti duduk bersama mereka. Supaya apa? Supaya kita mendapat sentuhan-sentuhan. Di suatu perkataan, Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan bahwa apabila orang yang sakit tak dikasih makan selama 3 hari 3 malam, tak dikasih minum, maka dia akan mati. Begitu pula jiwa dan roh manusia. Apabila dia selama 3 hari 3 malam tidak mendapatkan sentuhan rohani dari para ulama, tidak mendapatkan sentuhan rohani daripada ahli hikmah, maka hatinya akan gersang, jiwanya akan mati. Karena kita ini hidup di 2 dimensi. Pertama, apa yang terlihat, material. Yang kedua, apa yang tidak terlihat, alam ruh. Alam
material kita membutuhkan asupan-asupan gizi, makan, nasi, air, itu yang terlihat. Adapun ruh kita ini makanannya adalah ilmu, makanannya adalah nasihat, makanannya adalah pembicaraan yang berkaitan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita jarang membicarakan kebesaran Allah, maka hati kita akan gundah. Akan terjadi kekacauan dalam batin kita. Kenapa demikian? Karena sama aja seperti tubuh kita tidak dikasih makan, akan terjadi kelesuan. Maka oleh sebab itu, ketika kita merasa bahwa jiwa kita sedang tidak nyaman, maka hendaklah kita mendekatkan diri kepada para ulama. Oh, sekarang alhamdulillah dunia sudah berkembang, teknologi sudah maju. Tapi itu tidak cukup. Memang benar dengan kita menonton di YouTube, mendengarkan nasihat ulama dari YouTube, itu bisa menambah ilmu dan menenteramkan jiwa. Tapi ingat, bersua dan bertatap muka dan bersalaman dengan para ulama itu lebih afdol, karena itu adalah untuk tabarruk kita kepada mereka. Para hadirin rahimakumullah. Maka itu yang harus kita pegang pada hadis kedua ini, pada maqalah kedua ini. Nabi mengingatkan agar kita senantiasa mendekatkan diri dengan para ulama. Karena kalau tidak, makanya di bahagian terakhir Nabi juga mengingatkan kita, kalau tadi ada perintah untuk dekat dengan para ulama, kemudian mendengarkan pembicaraan ahli hikmah, kemudian bergaul dengan mereka. Nah, maka sekarang ada peringatan dari Nabi Muhammad SAW yang mengingatkan kita. Apa kata beliau? Sayati zamanun ala ummati. Akan datang satu masa terhadap umatku, kata Nabi. Apa masanya itu? Yadirruna minal ulama'i wal fuqaha. Mereka berlari menjauh dari para ulama dan para ahli fiqh. Fayabtalihimullahu bisalasa balayat. Maka Allah akan timpakan bencana kepada mereka dengan 3 hal. Jadi bila kita menjauhkan diri dari para ulama, bila kita jarang mendengarkan nasihat-nasihat dari para ahli hikmah, maka akan ada 3 hal yang akan Allah timpakan dalam hidup kita. Coba kita periksa satu persatu. Yang pertama, yang pertama, yarfa'allahul barakata min kasbihim. Allah hilangkan keberkahan dari hasil usaha mereka. Maka kalau kita jarang duduk dengan ulama, coba kita bayangkan, kita ini hidup di daerah yang letak geografisnya luar biasa, alamnya sangat kaya. Tapi kenapa kita senantiasa merasa kekurangan? Kenapa? Karena itu tadi keberkahan. Berkah itu artinya bertambahnya kebermanfaatan. Jadi sedikit yang kita dapatkan dan sedikit yang kita punya, kalau dia bermanfaat itu luar biasa. Daripada banyak tapi kurang. Kenapa demikian? Karena hilang berkah. Kenapa hilang berkah dari usaha kita? Karena kita menjauhkan diri dari para ulama dan para ahli fiqih. Sehingga kita tidak tahu bagaimana sholat yang benar, bagaimana toharoh yang benar. Kalau kita tidak tahu bagaimana beribadah yang benar, kita jauh dari para ahli fiqih, maka bagaimana kita dengan ibadah untuk mendekatkan diri bersama para ulama? Tentu ini juga tidak bisa. Para hadirin rahimahumullah, itu yang pertama, kalau kita menjauhkan diri dari para ulama dan ahli fiqih. Kemudian yang kedua, wasaniyah, dan yang kedua, kata baginda Rasul, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Allah akan berikan kepada mereka penguasa yang zalim. Jadi kalau kita sudah tidak mendengarkan arahan para ulama, kita sudah menjauhkan diri dari para ahli fiqih, maka ingat, setelah Allah cabut keberkahan dari usaha yang kita lakukan, Allah berikan kita penguasa yang zalim. Kalau Allah sudah timpakan penguasa yang zalim, Masya Allah, kehidupan kita akan sengsara. Kenapa sengsara? Bagaimana kehidupan di masa kerajaan-kerajaan yang zalim? Kita bisa mengambil hikmah dari kehidupan masa lalu. Kehidupan di masa Fir'aun, laknatullah alaih. Bagaimana mereka tersiksa hidupnya? Kenapa? Karena penguasanya adalah penguasa yang zalim. Kenapa ada penguasa yang zalim di antara kita? Jawabannya ada di sini, karena kita sudah jauh dari para ahli fiqih dan jauh dari para ulama. Kemudian yang ketiga, dan ini yang na'udzubillah wal'iyazubillah, kita mudah-mudahan Allah jauhkan ini. Wasalisah, dan yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka akan mati tanpa iman. Bagaimana kita mati dengan beriman? Kita tidak pernah mendengarkan nasihat, kita tidak pernah belajar ilmu dari para ulama, kita tidak pernah mendengarkan kebesaran Allah dari para ahli hukama,
Terus dari mana? Keimanan kita bertambah dari mana? Maka oleh sebab itu, para hadirin rahimakumullah, pada hadis maqalah yang kedua ini ada perintah dari Rasul untuk kita mendekatkan diri dengan para ulama dan para ahli fiqih, tapi ada juga peringatan agar jangan sampai sekali-kali kita menjauhkan diri dari mereka. Karena kalau kita jauh, ingat ada 3 yang akan Allah timpakan. Usaha yang kita kerjakan tidak ada nilai berkahnya. Yang kedua, penguasa yang zalim akan Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, dan ini yang paling kita bermohon kepada Allah supaya kita dijauhkan dari hal ini, adalah keluar dari dunia tanpa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mutiara hikmah yang kita sadur dari kitab Nasaihul Ibad ini dapat kita ambil hikmahnya. Melalui pesan yang kedua ini tadi, kita mulai sedikit demi sedikit mendekatkan diri kita kepada para ulama dengan mendengarkan pembicaraan mereka, bergaul dengan mereka, bertanya kepada mereka. Kalau kita punya masalah, tanyakan mereka. Karena apa yang mereka sampaikan itu yang akan kita pegang. Karena kita orang awam tidak punya apa-apa, maka kita mesti dekat dengan para ahli fikih, mesti dekat dengan para ulama supaya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya ulama adalah jalur kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, baginda Rasul di hadis yang lain mengatakan, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Kalau ingin mengetahui bagaimana syariat yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bertanyalah kepada para ulama. Mudah-mudahan itu saja. Allah jauhkan kita dari 3 perkara. Allah jauhkan kita dari ketidakberkahan pekerjaan. Allah jauhkan kita dari penguasa yang zalim, dan yang paling penting Allah jauhkan kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah dengan cara mendekatkan diri dengan para ulama, belajar dengan para ulama, dan mendengarkan pembicaraan-pembicaraan dari para ahli hikmah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.